Tali sucinya putus. Hal itu membuat si roh delapan kaki bisa merasuki tubuh raja yang agung. Gangcori dan raja pun akhirnya berduel. Wajah raja kini terlihat sangat mengerikan. Kuat sekali rupanya roh delapan kaki ini. Siapa sebenarnya di balik roh delapan kaki? Bahkan Gang Chori sendiri pun sampai dibuat mental oleh makhluk itu. Gang Chori murka dan akhirnya mengeluarkan jurus cahaya yang ada di tubuhnya, lalu membuat petir yang membuat raja langsung tak berdaya seketika pingsan. Roh delapan kaki akhirnya menunjukkan diri, sungguh makhluk yang besar dan mengerikan. Yuri dan Gang Chori pun bekerja sama, yang akhirnya roh delapan kaki pun menghilang dan hujan pun turun. Sedangkan si dukun tunanetra langsung memuntahkan cairan merah karena makhluknya telah kalah. Yori lalu mengobati luka di tubuhnya Yungap dengan kasar. Namun ternyata hal itu malah membuat dada si Gang Chori berdegup kencang. Buru-buru ia melepaskan diri. Gang Chori lalu memperingati agar mereka segera pergi dari istana. Karena kini Yori sudah ditandai oleh makhluk mengerikan itu yang bisa kembali kapan saja. Namun kata Yori, ia tak ingin melarikan diri karena baginya Yungap sangatlah penting. Karena di saat semua orang menyalahkan dirinya dari segala macam bencana, hanya Yungap lah yang membela dan mengatakan jika itu bukan salah Yori. Tak lama raja datang dan langsung menodongkan pedang. Karena bagaimanapun dua orang ini sudah sangat lancang dengan melawan raja dan melukai pangeran. Raja juga bertanya siapa sebenarnya Yungap. Ditanya begitu, Gang Chori ia mengatakan jika Yungap asli sudah dihilangkan nyawa oleh si menteri perang. Tentulah pernyataan itu sulit dipercaya. Intinya raja ingin menghukum dua orang itu. Tapi untungnya pangeran datang dan memohon. Karena justru berkat dua orang itulah ia bisa sehat kembali. Melihat anaknya yang sudah baik-baik saja, raja pun akhirnya mengampuni Yori dan Yungap. Namun tubuh Gang Chori kini sudah sangat lemah, jadi ia pun berendam di sungai untuk memulihkan tenaganya. Dan setelahnya tiba-tiba saja Yori mengatakan akan melayani Gang Chori dan akan menjadikannya sebagai dewa pelindung. Hal yang memang selama ini Gang Chori inginkan, tapi dengan syarat mereka harus bekerja sama untuk memusnahkan roh delapan kaki itu agar Yungap bisa selamat. Yori bahkan sampai rela berlutut di hadapan Gang Chori. Hal inilah yang membuat Gang Chori marah. Padahal selama 13 tahun ia sudah memohon agar Yori mau menjadikannya dewa pelindung. Tapi hanya karena si Yungap itu, kini Yori bahkan mudah sekali bersedia begitu. Sedangkan pangeran kini mulai menjalani aktivitasnya kembali seperti biasa. Ibu Suri yang penisirin ingin memastikan sendiri, jadi berpura-pura menjenguk dan akhirnya ia pun yakin jika aroma si roh jahat itu sudah hilang sepenuhnya dari tubuh si pangeran. Ibu Suri langsung murka pada dukun itu, tapi si dukun membela diri jika tempo hari ada yang mengganggu doa-doanya. Maka kini roh jahat itu sedang terluka. Namun si dukun meyakini jika ia akan memanggil kembali roh jahat itu dan segera menghabisi pangeran. Tapi sungguh tak diduga karena ternyata Ibu Suri ingin mengakhiri semuanya. Selama ini ia memang membenci raja, makanya menggunakan roh jahat itu. Tapi kini ia ingin menyudahi semua karena tak ingin berurusan lagi dengan makhluk mengerikan itu. Lalu Ibu Suri memberikan pakaian anaknya agar sang dukun mendoakan untuk menjauhkan anaknya dari roh-roh jahat. Namun baru saja akan didoakan, pakaian anaknya Ibu Suri malah terbakar begitu saja. Si dukun pun seketika panik. Gang Chori yang menyeramkan ternyata tak ada apa-apanya di hadapan Yori. Yori bahkan menggunakan kakinya untuk membangunkan si Gang Chori. Gang Chori benar-benar tak percaya, padahal kemarin Yori sampai berlutut padanya. Dan lagi, untuk menjadi roh penjaga haruslah dibuatkan upacara megah. Ah, berisik sekali. Jadilah Yori menjajali permen gula-gula. Gang Chori pun langsung terpukau dengan rasa manis yang baru ia temukan.
Akhirnya Gang Chori melunak, dan selain ingin dibuatkan persembahan, ia juga dengan malu-malu ingin dibuatkan gelang 5 warna, juga diberi gula-gula itu setiap hari. Ya akhirnya mau tak mau Yori mulai membuatkannya, ditemani si hantu sumur yang kini sudah terlihat lebih cantik. Ia juga ternyata ingin Yori untuk segera kabur, karena roh 8 kaki sangatlah menyeramkan. Si ibu sepertinya sudah capek dengan tingkahnya Yunggap yang seenak udelnya itu. Jadi pasrah saja ketika diminta untuk dibuatkan makanan enak. Tak lama Yori dan Yunggap malah diseret lagi ke istana. Dan raja juga muncul, lalu membuatkan titah jika keduanya akan diasingkan ke luar kota karena sudah melakukan ritual perdukunan di mana hal itu dilarang ada di ibu kota sambil raja memberikan bukti-buktinya juga. Yori mencoba untuk membela diri jika alat-alat itu bukanlah miliknya. Terlebih, roh 8 kaki akan kembali dan mengincar raja juga pangeran. Raja terdiam sejenak, sedangkan si Gang Chori malah bergumam sendiri. Ia ingin melihat keputusan apa yang diambil raja. Demi menyelamatkan pangeran, akankah raja melanggar hukum yang sangat ia banggakan itu? Namun jawaban raja malah membuat Gang Chori melotot, karena raja tetap mengusir mereka. Meski sudah diusir, Yori sempat menitipkan pesan agar Yang Mulia Raja harus selalu membawa kacamatanya. Sedangkan di istana, Ibu Suri murka karena anaknya, si Pangeran Begundal, sedang terlihat ketakutan karena melihat hantu, anak yang sungguh tak berguna karena selalu membuat masalah. Sungguh pangeran yang tak layak. Diacuhkan begitu, si pangeran ternyata segera pergi dan malah menyiksa keluarga dari Dayang yang bundir itu, alias si hantu sumur. Si hantu sumur pun hanya bisa menangis melihat keluarganya disiksa. Dan diketahui jika alat-alat perdukunan itu memang sengaja dipersiapkan oleh si Gang Chori yang tujuannya pasti agar Yori bisa menjauh dari istana. Namun, kini kemanakah tujuan mereka? Yori berpikir sejenak dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke gunung, tempat di mana Biksu Gasop berada, teman neneknya Yori, untuk mengambil peralatan nenek yang sakral. Meski kesal karena Yori masih saja bertekad melawan roh 8 kaki, Gang Chori tetap mengikuti perjalanannya Yori. Namun namanya hutan, pastilah ada hewan buasnya. Yori pun segera berlari karena melihat seekor harimau. Namun petir terdengar menyambar dan hewan itu pun kabur. Yori ternyata baru tahu jika selama ini sejak kecil ia sering pergi ke hutan selalu selamat. Ternyata itu berkat penjagaannya Gang Chori yang selalu ada di sisinya. Hal itu ia lakukan karena Yori adalah harapan satu-satunya agar Gang Chori bisa menjadi naga. Dan tiba-tiba saja gula-gula milik Gang Chori yang diberikan oleh Yori menghilang. Ternyata seseorang telah mencurinya. Gang Chori pun segera memburu dan ternyata pencuri itu adalah biksu tua. Namun tak lama muncul biksu yang lainnya. Biksu yang terlihat sangat karismatik. Keduanya akhirnya berduel dengan sengit. Gang Chori sungguh tak rela gula-gulanya dimakan. Tapi ternyata kepalanya malah kena pukulan. Ia pun menjadi pingsan seketika. Dan disitulah Yori baru muncul. Ternyata itu adalah biksu Gasop yang dicari oleh Yori. Tapi Gang Chori masih marah karena sudah dipukul dan gula-gulanya telah dicuri. Sedangkan si Aguji alias dukun tunanetra memulai ritualnya lagi. Dan di saat bersamaan, si pangeran yang tak berguna kembali ke istana dengan mabuk parah. Hantu sumur juga muncul dengan wajahnya yang kini menyeramkan kembali. Dan tanpa rasa takut, si pangeran justru menantang Mbak Kei ini. Namun tak lama si pangeran ketakutan sendiri karena banyak hewan-hewan yang mendekatinya dan mulai menggerayangi tubuhnya. Dan tiba-tiba saja tangan yang besar dan menyeramkan mencengkram leher si pangeran. Lalu episode 4 pun berakhir di situ.